Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang rukun waris. Rukun secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sisi yang kuat. Sedangkan secara istilah, rukun adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Lazim dengan tidak ada hukum, dan lazim dengan adanya ada hukum. Artinya apa? Artinya rukun ini adalah unsur yang harus ada dalam sebuah hukum. Jika salah satunya tidak ada, maka hukum itu tidak ada atau tidak terjadi. Nah, dalam waris ada berapa rukun yang harus ada? Nah, rukun yang harus ada dalam waris, atau kita bisa katakan rukun waris, ini ada 3, yaitu yang pertama muwaris atau pewaris. Nah, siapa dia? Pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia atau si mayit. Ya, orang yang meninggal dunia itu disebut dengan pewaris, karena dia yang memberikan harta kepada ahli warisnya. Kemudian yang kedua, ini ahli waris, atau dalam bahasa Arab disebut dengan waris. Jadi yang pertama itu pewaris atau mewaris, kemudian yang kedua ahli waris atau waris. Siapa mereka? Yaitu orang yang berhak menerima harta waris dari pewaris. Kemudian yang ketiga ada harta peninggalan atau harta waris. Disebut kalau dalam bahasa Arab maurus atau tirkah. Ya, tirkah ini harta peninggalan. Maurus itu apa? Atau al-malul al-maurus itu apa? Yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, kemudian pelunasan hutang, dan pembayaran wasiat, ya, atau pelaksanaan wasiat. Nah, maka sisa daripada harta itu menjadi harta waris atau al-mal al-maurus. Jadi rukun waris ini ada 3, yaitu pewaris, kemudian ahli waris, dan harta waris. Dan ketiga-tiganya ini harus ada, ya. Artinya jika salah satunya tidak ada, maka tidak akan ada kewarisan. Kenapa ketiganya ini harus ada? Karena ketiganya ini merupakan rukun daripada waris, ya, rukun daripada kewarisan. Nah, misalkan dalam suatu kasus pewarisnya ada, kemudian ahli warisnya ada, sementara harta warisnya tidak ada, maka tidak akan terjadi kewarisan di sana, tidak akan terjadi proses warisan. Kenapa? Karena salah satu daripada rukunnya ini tidak terpenuhi atau tidak ada. Misalkan lagi ada ahli waris, kemudian ada harta, sementara tidak ada pewarisnya, ya, orangnya masih hidup, belum meninggal, maka tidak akan terjadi proses waris. Kenapa? Karena salah satu daripada rukunnya tidak ada, yaitu pewaris, ya, yaitu pewaris atau orang yang meninggal dunia. Ternyata nggak ada orang yang meninggal, maka ya sudah, tidak terjadi proses waris. Artinya apa? Artinya karena 3 ini merupakan rukun, yaitu waris, ahli waris, dan harta waris, maka jika mereka itu semuanya ada, semuanya terpenuhi, lengkap, ya, 3, maka akan terjadi proses waris. Tetapi kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan terjadi proses waris. Maka itulah ketiga itu disebut dengan rukun waris.